Mas Arjuna, monitor. Ya, 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 ya. Ya, mau ke Mas? Oke, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berkesempatan untuk apa ya, belajar bersama Pak Adi. Pak Ya, Adi Wijaya ini dari UIMA, dia salah satu ahli statistika yang hari ini akan membawakan sharing tentang beberapa uji statistik dan penggunaan AI khususnya. Karena kalau kita belajar statistika mentahan aja, kayaknya udah ketinggalan zaman. Jadi harus kita gabung dengan penggunaan AI. Untuk itu, untuk menghemat waktu, karena waktunya agak mepet, kita mulai saja sekarang. Silakan, Pak Adi, waktu dan tempat eh, kami persilakan. Monggo. ya, Mas Budi, terima kasih. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, buat teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu ya, teman-teman semua. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, nggak apa-apa ya. Kita ketemu lagi, saya dari Universitas Indonesia Maju, dosen peneliti dari Universitas Indonesia Maju Jakarta. Kita melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa webinar ya, kepada teman-teman semua, terutama untuk teman-teman guru ya. Namun tidak terbatas kepada bagi teman-teman akademisi yang lainnya juga kami perkenankan untuk join acara ini. Nah, insya Allah ini kita rutin ya sebenarnya ya untuk melaksanakan penyuluhan, webinar dan lain sebagainya buat masyarakat. Mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya. Nah, hari ini teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru, teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya, kita akan ngobrol bareng. Nah, di sini ya, kita akan ngobrol bareng, santai saja, feel free ya, anggap aja ngobrol gitu ya, santai, bukan sebuah webinar gitu ya, anggap aja ngobrol, santai, kongko gitu ya di warung kopi. Nah, kita akan ngobrolin terkait uji statistik gitu ya. Uji statistik yang sangat diperlukan untuk penelitian, pengolahan data, dan lain sebagainya. Nah, meskipun mungkin hari ini dari aturan yang baru di teman-teman guru khususnya ya, kalau teman-teman mahasiswa dan dosen ya penelitian tetap wajib ya, bukannya wajib lagi, itu masuk dalam tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau teman-teman guru mungkin per peraturan yang baru, nanti saya dikoreksi kalau saya salah. Udah lama saya nggak jadi guru, jadi lupa. Itu memang sudah nggak wajib lagi ya melakukan penelitian ya. Saya nggak tahu ya. Tetapi memang teman-teman semua untuk uji statistik ini tidak terbatas untuk penelitian, tapi untuk banyak hal gitu ya. Karena teman-teman guru juga saya kira tetap gitu ya melakukan penelitian. Misalnya seberapa efektif pembelajarannya gitu ya. Terus kemudian soal-soal ujiannya apakah sudah mampu diterima dengan dengan siswa dengan baik dan benar dan seterusnya. Nah, ditambah memang hari ini ada begitu banyak perkembangan artificial intelligence atau AI gitu ya teman-teman semua. Kalau di Indonesia kan AI itu jadi akal imitasi gitu ya. Akal imitasi. Nah, hari ini memang sudah mulai ramai. Nah, akan kita coba bagaimana kemudian akal imitasi ini atau artificial intelligence di dalam membantu kita mengolah data khususnya dengan pendekatan uji statistik. Oke ya, saya tanpa panjang lebar saya izin share screen nih teman-teman semua, biar enak gitu ya ngobrol. Nah, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol bareng, kita share screen. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, monggo gitu ya. Ya, apa udah kelihatan screen saya? Udah ya. Bapak Ibu semua apa udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya, siap. Oke, aman ya. Oke, kita beberapa waktu ke depan akan kita ngobrol terkait olah statistik gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan satu tool gitu ya yang bisa kita pakai namanya Jamovi. Juga kita akan mencoba menggunakan pendekatan artificial intelligence gitu ya teman-teman semua.
Oke ya, kita lanjut. Nah, ini akan kita coba obrolin. Nanti kita akan coba demokan sebentar, gitu ya, termasuk demo penggunaan artificial intelligence. Kalau suara saya terputus-putus, diinfoin ya, karena memang internetnya lagi kurang stabil. Nah, ini kita lihat teman-teman semua. Kalau kita ngobrolin statistik, biasanya kita akrab dengan yang namanya distribusi normal, gitu ya, normal distribution. Nah, ini memang diperkenalkan terkait data itu kalau kita kumpulkan, gitu ya, dari berbagai sumber, ya, entah kita survei, entah kita melakukan pengukuran, gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau kita kumpulin ya memang kalau kita buat grafiknya gitu ya, kurvanya yang menyerupai kurva seperti ini, atau bel terbalik, gitu ya, bell shape, gitu ya. Kurva seperti bell, nah, bell shape, gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang data akan ngumpul di tengah-tengah, gitu ya. Kebanyakan data akan ngumpul di tengah-tengah. Nah, ini adalah rata-rata, ini standar deviasi, gitu ya. Nah, data akan semakin sedikit, gitu ya, semakin ke kanan atau semakin ke kiri. Paling kanan paling sedikit, paling kiri juga paling sedikit, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai normal distribution atau data berdistribusi normal. Nah, umumnya kalau kita ngumpulin data atau melakukan observasi atau pengukuran akan seperti ini kalau digrafikkan, gitu ya. Tetapi belum tentu, gitu ya, belum tentu. Kadang ya karena ada kesalahan sampling, kesalahan pengukuran, kesalahan instrumen dan lain sebagainya, data yang nggak yang kita kumpulkan nggak begini persis, gitu ya. Ya ada yang condong ke kanan atau condong ke kiri, gitu ya. Atau ada yang terlalu landai, ini kan pas ya, nggak landai, nggak runcing. Jadi ada skewness atau kurtosis, gitu ya. Ada yang landai atau tajam, ada yang ke kiri ke kanan, skew, gitu ya. Nah, di dalam statistik sejatinya ketika kita ngumpulin data, melakukan pengukuran dan lain sebagainya akan seperti ini umumnya. Gitu. Ini disebut sebagai normal distribution. Nah, kita akan akrab dengan istilah ini ya ke depan. Nah, juga kalau kita ngomongin data, ngomongin statistik, kita akan akrab dengan terminologi populasi gitu ya teman-teman semua. Kita akan akrab dengan sampel, kan gitu. Ya, populasi itu apa? Ya, semua objek yang masuk ke dalam penelitian kita, gitu ya. Semua objek. Misalnya saya ingin meneliti hubungan antara A dengan B pada mahasiswa di Indonesia. Ya, berarti yang jadi populasi ya seluruh mahasiswa di Indonesia, gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin kita melakukan penelitian terhadap populasi yang demikian besar. Ya, mahasiswa Indonesia ya banyak sekali, ya kan? Nggak mungkin kita melakukan penelitian mahasiswa Indonesia gitu ya. Nah, maka kemudian kita melakukan sampling. Nah, ini ya, kita melakukan sampling. Jadi data kita sampling gitu ya. Kita ambil sebagian. Bahkan mungkin jangan-jangan sebagian kecil gitu ya. Karena saking gedenya kita ambil sebagian kecil. Kita sampling, kita cuplik gitu ya. Kita sampling, kita cuplik, kita ambil sebagian ya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai sampel ya, yang kemudian disebut sebagai sampel. Nah, memang tentu kalau kita belajar statistik, proses sampling ini nggak sembarangan ya. Harus ada hitung-hitungannya, harus ada metodenya dan lain sebagainya. Sehingga sampel yang akan kita dapatkan, sampel itu apa? Berarti objek yang terpilih ya dari populasi, kan kita pilih sebagian tuh. Nah, kita pilih. Nah, yang terpilih inilah yang disebut sebagai sampel. Nah, maka eh, objek yang terpilih ini atau sampel ini kan jangan sampai nggak representatif nih, nggak representatif terhadap populasi. Kalau nggak representatif ya berarti kan nanti yang kita olah datanya di data sampel itu ya tentu nggak representatif juga. Maka tadi ketika kita melakukan sampling ada aturan mainnya, gitu ya, ada aturan mainnya, ada protokolnya, ada rumusnya dan seterusnya agar objek yang terpilih ini benar-benar memang yang mewarnai gitu ya, yang merepresentasikan populasi. Kenapa tujuannya demikian? Nah, ini teman-teman. Jadi tujuannya nanti kan kita mau melakukan perhitungan, ya kan? Kita mau melakukan perhitungan misalnya rata-ratanya, standar deviasinya, gitu ya, dan variabel-variabel lain atau karakteristik-karakteristik lain
atribut-atribut tertentu dari sampel yang kita hitung, kita ukur, kita amati, kita tanya gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman semua, ya kalau ini nggak representatif, maka hasil kalkulasinya kan nggak mewarnai ini, gitu ya. Nah, hasil perhitungan dari karakteristik yang ada di tiap objek sampel ini maka disebut statistik. Nah, itu istilah statistik ya, pakai C. Kalau bahasa Indonesia pakai K. Statistik gitu ya, pakai K ya. Statistik pakai K. Ya, kalau bahasa Inggrisnya pakai C. Bukan pakai S. Kalau statistik, nah itu ilmunya. Ya, kalau statistik bahasa Indonesia statistika. Kalau statistik, ya di bahasa Indonesia juga statistik, gitu ya, pakai K. Jadi kalau statistik belum ilmunya, kalau ilmunya adalah statistika. Nah, statistik berarti adalah hasil perhitungan. Ya, hasil perhitungan, hasil pengujian dari atribut-atribut atau karakteristik tertentu yang ada dari sampel. Nah, kalau populasi, kalau kita melakukan yang sama, misalnya, ya saya mengukur tinggi badan dari orang-orang ini saya ukur misalnya, kalkulate, saya ukur, dapat tinggi badan misalnya. Nah, tinggi badan itu kalau pada level sampel namanya statistik. Tapi kalau di populasi namanya parameter. Itu ya istilahnya. Kalau di populasi namanya parameter. Berapa parameter tinggi badannya? Oh, berarti kalau parameter berarti hasil perhitungan pada atribut tertentu levelnya adalah populasi. Tapi kalau sampel namanya statistik. Nah, ini yang kemudian menjadi penting teman-teman semua. Kita di dalam melakukan pengukuran pada sampel ini kan punya tujuan, ya kan? Kita mendapatkan nilai statistik ini punya tujuan. Tujuannya ngapain? Ya kan? Tujuannya kita akan melakukan generalisasi. Terhadap siapa? Sampel terhadap populasi. Nah, proses generalisasi itulah yang disebut sebagai inferensi. Inferensi ini ya, inferensi atau generalisasi. Karena kita melakukan pengukuran, melakukan sampel ini kan nggak mungkin kita mengukur seluruh populasi, maka kita sampel. Nah, temuan-temuan di sampel ini maka kita lakukan generalisasi, kita lakukan inferensi terhadap temuan-temuan yang ada pada level populasi. Nah, itulah hakikat statistik. Jadi nanti ketika kita melakukan uji statistik sejatinya kita sedang menguji apakah statistik yang dihasilkan ini bisa mewarnai atau merepresentasikan parameter. Apakah temuan-temuan di sampel ini akan berlaku juga di populasi? Misalnya gini, oh ternyata tinggi badan mahasiswa kampus saya misalnya, kan kampus saya misalnya mahasiswanya ada 2.000, ya kan? Nggak mungkin saya mengukur 2.000-2.000-nya ya habis waktu dan tenaga biaya dan lain sebagainya. Saya sampling misalnya 100 orang. Nah, jadi yang 2.000 itu adalah populasi, yang 100 orang itu adalah sampel. Nah, saya ukur rata-rata tinggi badannya. Oh, ternyata misalnya tinggi badannya 162 atau 160 cm. Nah, itu kan tinggi badan yang tadi saya temuin itu rata-ratanya adalah rata-rata level sampel yang 100 orang tadi itu atau yang disebut sebagai statistik. Nah, apakah saya berhenti sampai situ? Kan enggak. Saya melakukan pengukuran pada sampel itu tujuannya bukan untuk sampel ini doang. Tapi saya kan dalam rangka menentukan, memprediksi, mengestimasi nilai-nilai atribut-atribut yang ada di populasi. Dalam hal ini tadi, misalnya tinggi badan mahasiswa di universitas saya. Gitu ya. Yang 2.000 orang itu misalnya. Maka saya melakukan inferensi. Nah, maka saya bilang bahwa oh ternyata rata-rata tinggi mahasiswa UIMA 160 cm. Gitu. Padahal yang saya ukur apa? Kan sampel. Ya kan? Bukan keseluruhan mahasiswa. Nah, saya mengatakan bahwa oh rata-rata tinggi badan mahasiswa UIMA adalah 160 cm. Nah, yang saya katakan tadi itu disebut inferensi atau estimasi atau generalisasi. Ya, kita melakukan generalisasi temuan-temuan yang ada di sampel kita asumsikan dia juga merupakan nilai yang ada di parameter. Gitu ya. Berlaku di sampel, berlaku di populasi.
Gitu. Itulah apa pengertian parameter versus statistik, populasi versus sampel, sampling, inferensi. Tadi gitu ya teman-teman semua. Maka kita kemudian mengenal istilah yang namanya confidence interval. Gitu ya, kalau belajar statistik ya mesti ya. Kita pasti sering dengar istilah confidence interval. Ya kan? Apa itu confidence interval? Seberapa yakin gitu ya temuan-temuan yang ada di sampel ini berlaku juga terhadap populasi. Itu dia namanya confidence interval. Nah, secara umum mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa confidence interval atau disingkat CI gitu ya. Biasanya kita set 95%. Siapa yang ngeset? Ya peneliti, silahkan mau berapa terserah. Tapi kalau bingung berapa, umumnya adalah 95%. Nah, 90% itu artinya apa? Berarti temuan-temuan yang ada di sampel itu saya yakin sebesar 95% akan berlaku di populasi. Misalnya, oh ternyata mahasiswa UIMA dari yang 2.000 orang itu, setelah saya sampling, ternyata tinggi badannya 160. Berarti keyakinan saya ketika di populasi akan 160. Seberapa yakin? 95%. Keyakinan tadi dari mana? Dari confidence interval. Artinya apa? Tebakan saya belum tentu benar. Ya kan? Kan 95%. Berarti ada potensi 5% error. Ada potensi 5% salah. Jadi bisa jadi tinggi badan real rata-ratanya tuh nggak exactly 160 cm. Berarti 160 cm plus minus 5%-nya. Gitu ya, 15 sekira 5 kali 16, 60-an. Ya, 6 sentian. Jadi bisa antara 154 until 166 cm. Nah, 154 itu adalah lower interval, sementara 166 itu adalah upper interval. Makanya di confidence interval itu kan ada nilai lower bound sama upper bound. Batas bawah, batas atas. Nah, itu dia teman-teman. Ya, ini kita perkenalan sama statistik. Nah, ini juga teman-teman mesti kalau belajar statistik gitu ya, olah data, ya pasti yang dipelajarin pertama adalah tipe data. Kan begitu ya. Nah, kalau kita ngomongin statistik, tipe data ini menjadi penting banget. Kenapa? Karena nanti tipe data tertentu, gitu ya teman-teman semua, bisa diolah dengan uji statistik tertentu. Nggak ada yang gado-gado, gitu ya. Maka kita harus seksama. Ya, kita harus seksama, kita harus prudent, kita harus hati-hati di dalam menentukan tipe data dari variabel yang mau kita ukur. Karena nanti tipe data tertentu bisa dipakai untuk uji statistik tertentu. Uji statistik tertentu digunakan untuk tujuan penelitian tertentu. Itu masalahnya. Ya kan? Jadi kita nggak bisa sembarangan menggunakan atau memakai atau mengassign tipe data terhadap variabel yang mau kita pakai. Gitu ya. Misalnya tadi saya mau mengukur tinggi badan mahasiswa saya gitu ya. Ya jangan diukurnya tinggi, pendek, sedang, jangan gitu. Ya kan? Nah, kalau Anda ngukurnya tinggi, pendek, sedang ya itu bisa nominal atau ordinal. Ya kan? Nah, maka kita ukur dia sebagai rasio gitu ya. Ya angka sebenarnya ada yang 160, 160, 155,3, 155,3 cm, 160,2, 160,2 cm, itu ya apa adanya. Itu namanya rasio. Nah, mari kita lihat ya pelan-pelan. Nah, tipe data ini kita bisa bedain berdasarkan 4 aspek gitu ya teman-teman semua. Nah, kenapa nominal ditaruh di paling bawah gitu ya? Tipe data yang pertama adalah nominal, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman pasti udah pernah belajar nih, ya kan? Yuk kita coba refreshing ya. Tipe data nominal itu apa? Kenapa paling bawah gitu ya? Kalau kita lihat dari 4 kategori dia paling miskin gitu ya. Dia hanya punya sebagai kategori saja, sebagai label saja, informasi aja, penanda saja. Makanya punya cuman label aja gitu ya. Nah, dia data tipe terendah. Contoh apa? Misalnya jenis kelamin, gitu ya. Variabel jenis kelamin laki-laki perempuan, gitu ya. Hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu hanya sekedar label di dalam data ya.
hanya sekedar label. Dia tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Artinya label laki-laki itu tidak lebih tinggi daripada label perempuan. Sebaliknya label perempuan pun belum tentu lebih bawah. Nah, jadi dianggap setara. Itu adalah nominal. Dia nggak punya rentang. Dia nggak punya tingkatan. Dia hanya informasi saja. Hanya label. Itulah nominal. Makanya dia paling rendah. Gitu ya. Makanya dia paling rendah. Nah, di atasnya adalah tipe data yang namanya ordinal, teman-teman semua. Ordinal, berarti ada ordo, ada tatanan, ada rentang, ada urutan. Nah, ordinal ini di samping dia juga sebagai label, dia punya aspek yang kedua, gitu ya. Dia punya urutan, punya ranking, gitu ya. Jadi ada tingkatan tuh. Misalnya apa? Misalnya kondisi barang, misalnya ya. Kondisi barang misalnya rusak berat, rusak ringan, gitu ya, bagus, sangat bagus. Nah, itu ordinal tuh. Kenapa? Karena apa namanya, rusak berat sama rusak, tinggian rusak berat kan, tingkat kerusakannya, gitu ya. Jadi udah ada order, udah ada tingkatan. Tetapi jarak antar tingkatan itu belum tentu sama persis. Misalnya jarak antara rusak ke rusak berat itu belum tentu sama antara baik dengan rusak. Padahal secara level itu satu level, tapi tingkat kondisi barang tadi belum tentu sama. Gitu ya, itu ordinal. Jadi ordinal label yes sebagai penanda, sebagai informasi, udah ada tingkatan yes, tapi antar tingkatannya belum jelas. Itu ya, itu ordinal. Jadi dia udah lebih baik dari nominal karena udah ada tingkatan, ada informasi tambahan. Itu ya teman-teman semua. Di atasnya interval. Di atasnya adalah interval. Nah, interval itu semua fitur-fitur ordinal dia punya. Gitu ya. Ditambah dia punya informasi tambahan yaitu jarak yang sama. Jaraknya sama gitu ya. Jaraknya sama. Contoh misalnya, ya kan, nilai ujian. Nah, kan teman-teman guru tuh mesti apa namanya, mesti ngasih nilai ya ke mahasiswa, ke siswanya ya, kalau dosen ke mahasiswa. Misalnya ujian matematika gitu ya. Oh, si A dapat 10 karena benar semua misalnya. Si B dapat 5 karena salah 5. Misalnya skalanya 0 sampai 10 ya misalnya, atau 0 sampai 100. Katakanlah 0 sampai 10 lah. Si A benar semua, nilainya 10. Si B salah 4, nilainya 6. Si C salah semua, nilainya 0. Misalnya ya. Nah, si B nilainya 5, si A nilainya 10. Maka kita bisa nyatakan bahwa si A nilainya 2 kali lebih tinggi dari si B. Benar ya? Kan 10 nilainya lebih tinggi dari 2 kali daripada 5 ya. Betul ya? Nah, itu interval, udah ada jarak. Tapi interval punya kelemahan. Apa? Nggak punya nol mutlak. Apa itu nol mutlak itu? Nol di situ dikatakan nol kalau nggak ada. Itu nol. Nol berarti empty. Nol berarti nothing. Berarti nggak ada, goib. Gitu deh. Jadi kalau nolnya nol goib, nggak ada, kosong, empty, itu nol mutlak. Tapi kalau suatu data nilainya nol, tapi masih punya. Nah, itu interval berarti itu. Contoh nilai ujian. Loh, kok bisa nilai ujian? Loh, si C tadi misalnya nilainya nol. Pertanyaannya, si C masih punya nilai enggak? Punya. Berapa? Nol. Jadi nol itu masih ada. Gitu ya. Contoh lain, misalnya suhu. Suhu dalam derajat Celcius misalnya. Oh, di Jakarta, saya nggak tahu nih, saya nggak lagi di Jakarta. Di Jakarta sekarang let's say suhunya 29 derajat Celcius. Saya lagi di Purwokerto sekarang. Purwokerto let's say 27 derajat Celcius. Kutub utara misalnya 0 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, Ya, saya mengelola. yang suhu 0 derajat Celcius itu, ya kan, yang 0 derajat Celcius itu masih punya suhu nggak tuh di kutub utara? Kan masih. Mau bukti bahwa dia masih, kita contoh kasus misalnya. Suhu itu kan suhu di atas daratan esnya ya. Nah, coba-coba Anda nyebur gitu ya. Kan di bawah kutub utara, di bawah esnya ada lautan. Anda nyebur gitu ya.
Apa yang dirasakan? Mesti lebih dingin, menggigil. Kenapa? Karena di dalam bawah esnya itu suhunya bisa minus, gitu ya, entah -5, -10 gitu ya. Nah, begitu kita naik ke atas agak lebih hangat, padahal suhunya 0. Artinya 0 itu masih punya suhu. Itu ya teman-teman. Jadi, kalau suatu variabel atau karakteristik sesuatu yang kita ukur itu ketika dia 0 tetapi masih ada, itu interval. Contoh apa tadi? Nilai. Contoh apa lagi? Suhu. Contoh apa lagi? Kalau di kampus misalnya IPK. Loh, kok bisa ya? IPK 0. Memang mahasiswa IPK 0 ada? Ada. Kalau nilainya E semua apa nggak 0 tuh orang? Ya, IP, indeks prestasi. Kan begitu. Terus kalau dia IP-nya 0, apakah dia menjadi batal sebagai mahasiswa? Dia sebagai mahasiswa tetap sahih. Kan punya IP, IPK 0 nilainya E semua gitu ya. Tahun depan bisa DO tuh. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia masih punya angka 0, berarti bukan 0 mutlak, berarti interval. Nah, interval udah lebih tinggi dari ordinal. Kenapa? Dia punya jarak tadi. Ya kan? Misalnya si Wawan IPK-nya 4, si Sony IPK-nya 2. Berarti kita katakan bahwa si Wawan IP-nya 2 kali lebih besar dari si Sony, gitu ya. Tapi nggak punya 0 mutlak, karena 0 di situ dia berarti masih punya IP. Berikutnya yang paling sakti, yang paling tinggi adalah rasio. Kenapa? Ya semuanya dia punya udah, semuanya kategori yes, urutan yes, jarak yang sama yes, juga punya 0 mutlak. Apa itu 0 mutlak? 0 di situ berarti nothing. Contoh misalnya ya, di ruangan saya ini misalnya berapa jumlah mobil? 0 di ruangan saya ini. Kenapa 0? Ya emang berarti nggak ada mobil sama sekali. Maka jumlah mobil di ruangan saya itu rasio. Gitu ya teman-teman. Di grup ini berapa jumlah menteri yang ada di grup ini? 0. Nah, berarti variabel jumlah menteri adalah rasio. Kenapa 0 di situ? Means nggak ada sama sekali. Gitu ya teman-teman. Nah, rasio ini paling tinggi. Kenapa? Ya, memang semuanya punya dia. Gitu ya. Nah, maka nanti teman-teman semua kami sarankan kalau nanti teman-teman ngumpulin data, usahakan setinggi-tingginya. Kenapa demikian? Karena teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, tipe data yang paling tinggi itu bisa di downgrade ke bawah. Nah, yang paling tinggi bisa kita katakan dua ini ya, rasio dan interval kita anggap satu geng ya. Jadi de facto-nya sebenarnya data itu ada tiga, rasio interval satu geng, interval ordinal sendiri, nominal. Jadi de facto-nya sebenarnya ada tiga. Rasio interval satu kelompok dianggap sama, gitu ya. Ordinal sendirian, nominal sendirian. Jadi de facto-nya sebenarnya ada tiga. Gitu ya. Nah, maka Anda upayakan minimal ketika kita mengumpulkan data, variabelnya minimal interval. Contoh misalnya, saya mau meneliti konsumsi kopi, gitu ya. Saya udah ngopi sih tadi, tapi sekarang belum ngopi lagi. Konsumsi kopi misalnya terhadap motivasi belajar, misalnya. Nah, maka nanti teman-teman semua, ketika Anda mau mengukur variabel konsumsi kopi, jangan ditanya, apakah Bapak ngopi? Pilihannya yes, no. Jangan yes, no. Kalau yes, no, itu berarti nominal. Jangan, nanyanya begini, berapa cangkir dalam sehari? Itu teman-teman semua. Atau berapa gelas dalam sehari? Ada yang 1 gelas, ada yang 2 gelas, ada yang setengah gelas. Loh kok bisa setengah gelas ya Mas Budi? Itu setengah gelas tuh kalau ngopi. Karena kalau di rumah dia kan join tuh sama orang rumah. Gitu ya. Nah, berarti setengah. Gitu kan. Loh Mas, Mbak, saya nggak ngopi. Berapa nilainya? Ya, nol isi. Kalau nol means nggak ngopi. Gitu ya teman-teman semua. Nah, berarti jumlah cangkir atau jumlah gelas itu tipenya apa? Rasio. Kenapa? Nolnya nol mutlak. Ketika nol di situ berarti dia nggak ngopi sama sekali. Atau contoh misalnya saya ingin mengukur aktivitas merokok terhadap misalnya kesehatan apa tekanan darah. Hubungan antara merokok dengan tekanan darah misalnya pada remaja bla 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 misalnya. Loh, ngerokok jangan ditanya apakah Anda merokok. Jangan yes no. Kalau yes no balik lagi nominal. Tanyanya apa? Berapa batang Anda merokok dalam sehari? Loh, kok begitu? Iya. Mas, saya nggak ngerokok. Isinya berapa? Ya nol. Mas, saya
cuman sebungkus sehari. Loh, Bapak rokok apa? Oh, saya rokok X. Oh, rokok X itu 12 batang, berarti 12 isinya. Mas, saya sehari paling 3 batang. Tulis 3. Kalau yes no kan repot. Kenapa repotnya? Bayangin, mosok yang ngerokok 3 batang sama yang 2 bungkus dianggap sama. Kan kalau yes no, dia pilihannya mau 3 batang sehari, mau sebatang sehari kan yes. Yang 2 bungkus, yes. Kan begitu. Kan begitu. Ya, oleh karena itu tadi sarannya adalah nanti kalau mengukur mau mengukur atau mau mengambil data, upayakan tipenya setinggi mungkin. Either interval atau rasio. Tapi kalau pasrah gimana? Ya pasrah. Contoh misalnya hubungan antara jenis kelamin dengan aktivitas olahraga. Loh, jenis kelamin ya pasrah. Iya kan? Jangan ditanya berapa banyak jenis kelamin Anda, enggak ada. Kalau jenis kelamin pasrah, nominal. Hubungan antara suku bangsa dengan IPK misalnya sekarang ya. Lo ya pasrah, suku bangsa ya nominal gitu ya. Kalau yang sifatnya given udah dari Tuhan, pasrah gitu ya. Warna kulit pasrah. Ya enggak? Suku pasrah, warna rambut pasrah gitu ya apa adanya, nilainya nominal. Tetapi yang bisa kita mainkan interval rasio kayak tadi jumlah kopi, jumlah rokok gitu ya dan seterusnya. Kita lanjut teman-teman. Nah ini teman-teman semua peta ya uji statistik yang umum dipakai. Saya coba petain kurang lebih ada 18. Yo teman-teman semua ada 18 alat uji statistik yang umum dipakai. Woi, kalau Anda kuasain ini nih, ya udah aman lah hidup Anda ya. Mau belagu apa juga bisa gitu ya. Oh, saya mau menguji hubungan antara A dengan B. Santai, ya tahu. Saya pengen tahu ya, ada nggak sih perbedaan konsumsi bla 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 antara siswa kelas A dengan siswa kelas B? Antara jurusan A dengan santai, saya tahu itu pakai uji beda. Uji beda yang mana saya tahu gitu ya teman-teman semua. Nah, ini kurang lebih ya, ada 18 teman-teman semua. Ada 18 uji gitu ya. Nah, kalau kita petain, sebenarnya mereka semua itu cuman ada 3 kelompok. Cuman ada 3 kelompok besar, yaitu uji asosiasi, uji kausalitas, dan uji beda. Jadi apapun skenario-nya, gitu ya, kelompok uji statistiknya mesti nggak keluar dari salah satu 3 ini. Either uji asosiasi, atau uji kausalitas, atau uji beda. Gitu ya. Asosiasi berarti nyari hubungan. Ya, alat ujinya ada 2 nih, ada chi-square atau chi-square, ada korelasi. Korelasi ada 3 kemungkinan, Pearson, Spearman, dan Kendall. Spearman dan Kendall satu G. Jadi de facto-nya ada 2, Pearson atau Spearman atau Kendall. Itu ya terserah. Mau pakai Spearman boleh, mau pakai Kendall boleh. Kausalitas berarti nyari pengaruh, ya, nyari pengaruh. Ada regresi linier, ada regresi logistik. Uji beda. Ada 3 kelompok, 1 sampel, 2 sampel, atau lebih dari 2. 1 sampel ada banyak, 2 sampel ada banyak, di atas 2 sampel ada banyak. Gitu ya teman-teman semua. Nah ini tinggal kita pelajari. Nah kalau kita kuasain 18 alat uji ini, nah lumayan nyaman tuh hidup, ya kan? Mau ujian apapun bisa, gitu teman-teman semua. Nah oke kita lanjut ya, tadi sekilas tentang statistik. Nah kita lihat sekarang Jamovi atau tool, ya, software yang kita pakai untuk uji statistik. Loh, kenapa pakai software? Loh, kalau manual ya bisa sih, cuman ya sengsara ya, hitung-hitung manual sengsara. Ya kita pakai software atau pakai tool gitu ya teman-teman semua. Nah, secara umum kita lihat petanya itu memang ada 3. Ya, ini tool statistik ada banyak, bukan cuma 3 ini, ada banyak teman-teman semua, ada banyak. Tapi 3 ini yang sengaja saya highlight, ya sengaja saya pilihin buat teman-teman semua. SPSS, mesti teman-teman udah pada tahu ya, SPSS itu awalnya produk sendiri, tapi belum lama dibeli sama IBM. Nah, makanya nama produknya jadi IBM SPSS. Gitu ya teman-teman semua. Kemudian ada lagi JASP, JASEP, gitu ya. JASEP ini under R, ya under bahasa pemrograman R. Kemudian beberapa programmernya JASEP pecah. Jadi JASEP ini pecah kongsi, dia bikin namanya Jamovi. Nah, Jamovi inilah yang kita coba oprek, yang saya endorse.
pada teman-teman. Oh, saya mau pakainya SPSSP, ya monggo, nggak masalah. Saya mau pakai jasa gimana? Yuk silahkan. Gitu ya, ini pilihan. Ya, kenapa saya menyarankan Jamovi? Nanti kita lihat alasannya, gitu ya teman-teman. Nah, Jamovi dan jasa ini gratis. SPSS ini berbayar. Jadi kalau di laptop atau komputer teman-teman semua ada SPSS, tapi nggak pernah merasa beli, berarti bajakan. Itu harus hati-hati ya teman-teman semua, harus hati-hati. Jangan pakai software bajakan, terutama ini ya, ini rawan. Kenapa? Karena suatu saat kita bisa dipermasalahkan tuh ketika melakukan kajian, analisa data atau penelitian menggunakan olah statistik, uji statistik, dan tool yang kita pakai SPSS misalnya. Tapi ternyata SPSS yang kita punya di komputer kita itu bajakan, wah itu bisa menimbulkan masalah gitu ya, masalah bisa secara hukum dan lain sebagainya. Nah, maka kita geser dari yang berbayar ke yang gratis. Nah, yang gratis ini Jamovi gratis, GISP juga gratis gitu ya. Nah, kenapa Jamovi? Nah, kita lihat ya, teman-teman. Jamovi ini software yang mudah dipakai, gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada papernya yang menjelaskan software Jamovi kayak apa dan lumayan ya, udah per hari ini nih kemarin saya ambil udah lumayan banyak papernya, ada 400-an yang mensitasi. Dan yang mensitasi ini nggak kaleng-kaleng tuh. Jurnalnya dari BMJ, dari Frontiers, Wiley, Elsevier, Anderson Direct, Zaman Network. Oh ini jurnal-jurnal keren. Ya ini jurnal-jurnal keren, publisher-publisher keren. Jadi penelitian-penelitian yang high class, begitu ya teman-teman semua, pakai Jamovi. Jadi Jamovi itu udah mulai banyak dipakai di paper-paper atau karya ilmiah ya berkelas, gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir lagi, nggak usah ragu, gitu ya ketika menggunakan uh, gitu ya teman-teman semua. Nah, kenapa Jamovi? Itu pertanyaannya. Kan, yang pertama free, gratis, artinya kita nggak perlu bayar. Artinya kalau di komputer saya atau laptop saya ada Jamovi aman, nggak akan tuh ada cerita dituntut. Oh, Anda belajar nggak? Karena gratis. Yang kedua teman-teman semua, free. Yang kedua user friendly. User friendly itu apa sih? Mudah dipakai. Nanti kita coba ya, kita coba mudah dipakai. Kemudian community support. Nah, Jamov itu kan dibangunnya under R tuh yang keempat under R. R itu adalah bahasa pemrograman yang memang awalnya khusus di Taylor untuk pola statistik awalnya ya R itu. Meskipun per hari ini R udah bisa banyak ya, bisa data visualization, termasuk juga bisa machine learning ya. Nah, R memang native-nya adalah untuk statistik gitu ya, dan sama sejumlah pendiri Jamovi, termasuk juga pendiri Jasep, mereka men-tailor sedemikian rupa yang tadinya R itu coding gitu ya, dia buat user interface, namanya Jamovi. Nah, Jamovi ini karena R-nya adalah punya dukungan komunitas, maka Jamovi pun punya dukungan komunitas. Beda sama SPSS tadi. Kalau SPSS itu dikembangkan khusus oleh IBM SPSS. Orang lain nggak bisa. Tapi kalau si Jamovi atau Jasep itu programmer-programmer dari seluruh dunia boleh ya mengembangkan, memberikan kontribusinya gitu ya, berupa library atau package atau kumpulan fungsi. Nah, package itu atau library itu gampangnya kumpulan fungsi statistik yang dipakai gitu ya teman-teman. Nah, itu diperkenankan orang lain mengembangkan karena ada community support. Nah, inilah kumpulan. Nah, per hari ini terakhir mereka ngeluarin bulan Maret 2025 udah versinya 2,6. Oh, versi 2,6 ya. Artinya aktif gitu ya, pergerakannya aktif. Jadi kalau software, ciri-ciri software yang komunitasnya bagus, pengembangannya bagus, itu versinya cepat bertambahnya. Artinya dia terus di-update, di-update, di-update. Kalau suatu aplikasi lama nggak ada update, nah itu udah tanda-tanda kematian tuh aplikasinya. Tapi kalau aplikasinya cepat gitu ya, nah itu bagus. Nah ini udah mulai banyak dipakai gitu ya teman-teman semua. Nah ini ada satu penelitian oleh Abbas Nasab dan kawan-kawan tahun 2021 yang membandingkan antara Jampi, SPSS, R Commander sama R Studio. Ada 4 software dibandingin untuk uji statistik ya teman-teman semua. Nah kalau dilihat di sini Jamovi unggul ya untuk semua aspek. Simple input design, Jamovi juara. Minimalis, easy to read, etc. Jamovi juara. Gitu ya teman-teman.
Confusing menu, SPSS tuh juaranya, ya kan? Confusing menunya puyeng, gitu ya, karena langkahnya terlalu banyak, kliknya ke sini ke sono. SPSS tuh juaranya. Coba deh kalau teman-teman yang udah pernah pakai SPSS. Saya bertahun-tahun ngajarin SPSS untuk mata kuliah statistik, banyak teman-teman mahasiswa yang bingung gitu ya, lupa langkahnya yang mana karena memang klik-kliknya banyak. Tapi di Jamovi saya jamin Anda nggak akan pernah lupa langkahnya. Kalau SPSS mungkin langkahnya ada 10 langkah, Jamovi mungkin 2 atau 3 langkah saja. Jadi plak, klik, nah, kelar. Tapi kalau SPSS klik, luk, plak, klik, 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 luk, plak, nah, baru keluar. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kenapa Jamovi inilah. Gitu. Nah, Jamovi fiturnya bisa analisis, setting spreadsheet, juga bisa gitu ya. Dan ini paling penting adalah reproducibility-nya. Artinya bisa dibuka di komputer lain gitu ya, kemudian bisa di-run ulang gitu ya, sehingga keterjaminan atau bonabilitas coding atau script atau metode yang dipakai Jamovi itu terjamin. Gitu ya teman-teman. Oke ya. Nah, di Jamovi bisa apa? Semuanya bisa. Oh, iya. Semuanya bisa. Iya, semuanya bisa tuh. Dari tadi semuanya bisa makan nambah. Ini keren-keren nih. Meta analisis, pet analisis, faktor analisis, SEM juga bisa. Wow, semuanya bisa. Berapa biayanya? Nol. Gitu ya teman-teman. Jadi kita coba. Nah, yuk kita coba ya. Nah, ini coba anunya doang. Apa? Eh, showcase-nya. Nanti kita coba apa? Kita coba OPEC ya. Nanti kita coba OPEC saya ini ya teman-teman. Open data, ada menu open data, begitu diklik, banyak. Dia juga punya library, ya, data. Dia nyiapin data. Jadi kalau kita mau belajar statistik, nggak perlu capek-capek nyari data, udah banyak, terus gambreng datanya gitu ya. Kita bisa pakai, bisa kita coba, gitu ya teman-teman. Nah, Jamovi tadi kan katanya adalah community support. Apa bentuknya community support gitu ya teman-teman semua. Nah ini dia. Jadi Jamovi itu memperkenankan siapapun di dunia ini kalau mau bikin library atau package yang dipakai di Jamovi, monggo silakan. Nah, cara installnya gimana di sini nih nanti ya, diklik modul, nanti ada available. Available itu adalah modul yang ada yang dibuat oleh peneliti seluruh dunia yang boleh kita pakai. Bayangin tuh. Dan dia nggak minta uang, gratis gitu ya. Banyak gitu ya kita bisa pakai. Jamovi library yang bisa banyak gitu ya kita pakai. Itu ya teman-teman semua. Dan itu setiap saat nambah, tiap bulan nambah. Pokoknya tadi community supportnya tinggi. Nah ini coba, ya kan? Ada uji C-square di sini, correlation regression dari menu regression, t-test ada dari t-test, gitu kan? F-test tuh suka gambreng tuh, F-test ada anupa, wih, gambreng, gitu ya. Gampang, semuanya gampang sekali. Meta analisis tuh, ngek banyak. PCA, factor analysis tuh ada, gitu. Sam, gimana Sam? Ah, gitu ya teman-teman. Gampang. Dan ini semuanya gratis. Nah, kita mau kasih contoh. Nah, ini juga kenapa kami ter ter apa ya? Tergoda, bukan tergoda sih. Ter tergelitik gitu ya. Tergelitik. Nah, kami tergelitik tuh saya dan Mas Budi ya. Mas Budi Arjuna itu tergelitik mau nyelenggarain ini karena emang ini salah satunya teman-teman. Coba dilihat teman-teman ya, teman-teman semua lihat ya. Ini bukan bermaksud menjelek-jelekan ya, bukan ya. Ini murni untuk belajar, kita bareng belajar. Nggak ada urusannya, saya nggak kenal sama pengarangnya, saya nggak tahu jurnalnya. Nggak ada konflik interest ya, nggak ada konflik interest. Ini murni buat belajar. Bukan saya yang gibah, bukan. Ini murni untuk education purpose. Coba kita lihat teman-teman. Nah, yuk kita lihat ya teman-teman. Nah, ini ada seorang peneliti di paper dia. Ini paper ya, ini paper nih, ini paper. Saya unjukin sekilas ya. Ini judulnya, itu jurnalnya. Ini paper tahun 2020. Dah, 2020 ya teman-teman. Ini paper saya download gratis di tahun 2020. Paper tahun 2020. Itu ya teman-teman semua. Dia tadi tujuannya apa sih, hubungan bla 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 terhadap bla 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 gitu ya teman-teman. Nah dari sini mana yang saya sorotin, yang mau saya sorotin yang ini nih, jenis kelamin dengan gangguan fungsi paruh, bukan paruh,
itu ya paru-paru maksudnya, ya kan? Gangguan fungsi paru, ya, lang, paru itu lang. Jenis kelamin dia ada laki-laki perempuan yang tadi given ya pasrah ya jenis kelamin. Nah ada dia dua variabel, dua value ya jenis gangguan, ada gangguan sama orang-orang gangguan. Ya, nih laki-laki yang ada gangguan ada 14 orang, perempuan ada ya toh dari data dia ya. Kemudian laki-laki yang orang-orang gangguan ada 9, perempuan yang ono gangguan. Nah, p-value-nya 0,049. P-value-nya 0,049. Ini yang mau saya highlight ya. P-value ya, ini kolom p-value ya. P-value teman-teman tahu ya. Untuk menguji signifikansi. Nah, kalau dari sini apa yang dia bilang signifikan? Yuk kita lihat narasinya ya, teman-teman. Dia bilang signifikan tuh, ya kan? Hubungan nih menunjukkan terdapat 5 variabel yang memiliki hubungan signifikan tuh tadi ya dengan gangguan fungsi paru. Siapa aja? Jenis kelamin tuh dia sebut. Ya enggak teman-teman semua? Jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin, ya kan? 0,049 itu teman-teman harus hati-hati menarasikannya. Itu kan perbatasan. Karena batasnya kan 0,05. Batasnya itu adalah 0,05. Dia cuman ada di berapa tuh selisihnya sama 0,05? Cuman 0,001. Bayangin. Selisih terhadap boundary, batas signifikan nggak signifikan itu cuman 0,001. Kalau ini oke lah, gede ini selisihnya toh. Ini juga lumayan ya, 0,03 toh. Ya kan? Kalau ini kan waduh, ini perbatasan. Ini nggak boleh. Ya kita hindari statement seperti ini. Ya, kita hindarin statement seperti ini. Khusus untuk data jenis kelamin. Nih, ini. Kita nggak boleh ada kalimat seperti ini. Kenapa? Karena perbatasan. Nah, saya kemudian melakukan re-engineering. Gitu ya. Dari data dia ini, saya engineering, saya lakukan uji statistik menggunakan Jamovi. Dia dapat dari mana kok bisa 0,09 0,49 nih. Dia pakai chi-square yang continuity correction. Bukan chi-square murni. Kenapa dia pakai itu? Ya oke, saya bisa terima. Kenapa? Karena ada Ada value yang di bawah 5. Yang mana? Ini nih, ini kan di bawah 5. Ya kan? Ini di bawah 5. Gitu ya, ini contoh nih, contoh. Oh ini tebu ya, bukan yang itu ya, bukan paper yang tebu ya, itu paper yang lain nih. Sorry, itu yang tebu ya. Tebu mana tebu? Oh debu, sorry debu, kadar debu. Ah, ini kadar debu ya. Sorry itu paper yang berbeda ya, tapi sama. Dia 0,049. Gitu ya, kadar debu. Oh, saya salah paper tadi. Tapi ini juga sama. Ini juga sama 0,049. Gitu ya, 0,049. Nah, itu perbatasan. Nggak boleh tuh kalau ada paper yang kayak gitu. Nah, kenapa demikian? Ternyata nanti teman-teman, kalau Anda menjumpai p-value 0,049 seperti ini, itu nanti di make sure diukur odds ratio. Kenapa kok odds ratio? Karena dia tampilnya 2x2 kan. Memenuhi standar sama nggak memenuhi standar. Gitu ya. Ini dia. Nah, kalau demikian, nanti lihat di sini. Confidence intervalnya. Confidence intervalnya 0,18 ya sampai 320. Wow, ini terlalu lebar. Artinya secara p-value dia memang signifikan karena tetap di bawah 0,05. Tetapi gitu ya, secara confidence interval dia ngelewatin angka 1 kan antara 0,8 sampai 300 kan ngelewatin 1. Ya, ngelewatin 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, artinya kalau ada odds ratio itu adalah peluang dia terjadi terhadap kejadian ini terhadap antara yang memenuhi standar dengan tidak memenuhi standar gitu ya, peluang terjadinya peristiwa gitu ya antara kondisi satu dengan kondisi yang kedua. Nah ini lihat di sini lowernya tadi yang saya bilang confidence intervalnya 90%, lowernya 0,8, uppernya 300. Itu kan ada dua nih yang mesti kita kritisi. Yang pertama,
0,8 sampai 300 itu ngelewatin angka 1 kan, 0,8, 0,9, 1, 1,1 sampai 300 itu ngelewatin angka. Nah, kalau di odd ratio itu kalau ada 1 itu berarti tidak signifikan secara statistik. Artinya data ini perlu penelitian lanjutan. Artinya data ini perlu data yang lebih besar. Kenapa? Karena jumlah sampelnya ternyata hanya 41. Gitu ya. Itu yang pertama. Paper yang kedua, nih physical activity. Nih physical activity, nih lihat physical activity. Ini p-value sama. Saya sengaja saya pilih yang di perbatasannya. Ya lihat 0,049. P-value-nya 0,049. Harus hati-hati. Kalau yang p-value-nya ini p-value ya lihat. Ini p-value. Ya. Ini paper kedua ya. 0,049. Apa dia bilang? Loh, the result of analysis showed that there was a relationship between physical activity and the diet gitu kan. P-value itu lihat. Ya kan? Physical activity dan diet. Ini diet ya. Variabel ini diet. Adequate sama good diet. Adequate itu yang cukup, good itu bagus. Berarti cukup itu kurang bagus ya. Kurang bagus ini kita anggap kurang, ini yang kurang, ini yang bagus gitu ya. Nah, ternyata p-value-nya 0,049. Dia bilang ada ini. Nah, ya, tuh. Lihat, ini perbatasan. Ini perbatasan. Perbatasan, ini harus hati-hati. Dan dia bilang odd ratio-nya 2,289. Saya uji, saya engineering, pakai Jamovi, gitu ya teman-teman semua. Berapa? Bener ya 2,289 ini di bulletin ya. Dan coba lihat lagi-lagi lowernya antara 0,9 sampai 5 ngelewatin angka 1. Jadi nggak boleh ada statement kayak gini, nggak boleh. Nggak boleh. Yuk kita coba ya teman-teman ya. Yuk kita coba ya. Saya buatin Jamovi-nya, lihatin. Ini dari sini nih kita bisa engineering pakai Jamovi. Pakai SPSS I don't know bisa apa enggak. Saya belum pernah nyoba kalau yang datanya dari sini di engineering kayaknya nggak bisa, tapi Jamovi bisa. Let's say, mari kita coba di Jamovi ya teman. Nanti abis ini kita mencoba bagaimana narasi yang sebaiknya, cara narasinya melaporkannya. Tuh, saya bingung gimana. Kita pakai AI. Don't worry ya. Yuk, bentar, kita coba dulu ya teman-teman. Jamovi teman-teman semua, kalau mau install nanti Jamovi, ya ini siap saya siapin. Ya kan, ya ini siapin Jamovi nanti teman-teman, Anda ketik aja Jamovi itu ya di Google. Jamovi. Nah, ini ada Jamovi yo, teman-teman semua, Jamovi. Gratis yo. Silakan di-download. Jamovi, tunggu sejenak. Nah, terus di mana downloadnya? Ini pilih Jamovi desktop. Ya, teman-teman semua diklik. Nah, ini dia. Terserah ya. Mau yang solid atau yang current, terserah teman-teman. Saya Mac, komputernya Mac. Mana kalau komputernya Mac ini Mac bisa. Ya, pilihannya bisa di AMD atau PKG. Terserah ya kalau pakai Mac. Windows, mana yang Windows? Ini. Itu ya teman-teman ya. Tinggal diklik jadi exe, tunggu selesai download, nanti tinggal double klik, klik langsung install. Ya, langsung ada. Nanti ada di start gitu ya. Start program gitu ya. Jamovi. Nah, saya masih pakai yang Jamovi 3.8 yang nggak masalah. Saya masih Jamovi 2.3. Yang sekarang Jamovi terbaru adalah 2.6. Bayangin tuh. Jamovi saya masih versi 2.3. Sekarang 2.6. Gitu ya teman-teman. Ya kita coba ya. Kita coba engineering variabel yang tadi. Ya teman-teman. Kita coba. Gimana cobanya? Datanya dulu. Datanya mana ya? Kita ambil tadi dari papernya yo. Yo sebentar. Nah, ini yo teman-teman semua. No, ini yo. Ngek. Ngek. Gitu ya teman-teman. Bisa gedein. Ngek. Gitu ya. Ini adequate. Ini yang good. Gitu ya teman-teman. Datanya mana? Pilih data di sini. Nah, ini kan ABC itu. ABC ya. A-nya saya ganti dulu. Belum belum. A-nya enggak. Iya ya, A-nya saya ganti dulu dengan physical activity ya. Physical ya nominal jadi ini tipenya ya. Next. Tipenya apa? Diet. Diet tuh, diet. Yes, biar ini nominal dan yang terakhir adalah jumlah atau bahasa Inggris count.
Jangan lupa teman-teman, continue. Mantap. Tuh, oke ya, physical activity, diet. Nah, physical activity, terminologi apa? Sedentary sama moderate. Yo, saya tulis bikin gini caranya. Ini caranya ya. Nanti kalau Anda ngumpulin data begini, sedentary, bikin dua-dua teman-teman semua. Sama apa tadi itu? Moderate. Samain ya. Yo, nah dietnya kan dietnya ada dua tuh ya. Adequate sama good gitu ya. Berarti di sini adequate sama good. Nah, adequate sama-sama persis ya. Adequate itu cukup artinya bahasa Inggrisnya. Adequate sama tidak. Adequate. Kontrol cewek sama good. Bikin masing-masing dua ya. Sedentary bikin dua, moderate bikin dua tuh. Nah, ayo tinggal masukin jumlahnya ya. Sedentary yang adekuat 29. Sedentary yang good tuh ini ya, lihat. Good gitu ya. Good tuh ini, sedentary good tuh ini berarti 19. Moderate yang adekuat ini berarti yo 18. Itu ya teman-teman semua, aktivitinya 27 nih, 27. Total. Jangan yang persen ya, 27. Selesai, itu datanya ya. Yuk, gimana caranya tadi tuh? Mana tadi? Saya bisa. Gedein lagi deh. Gimana caranya supaya saya bisa menghasilkan yang ini nih? Ya, chi-square nih. Angkanya sama 0,2, angkanya sama 229 ya. Exactly mirip ya. Gimana caranya? Yuk, perhatikan nih langkahnya ya. Dari menu analyze ya, frekuensi, pilihin. Independent sample ini chi-square tuh lambangnya kayak gini. X kuadrat. Bahasa Yunani. X itu kai. Tulisannya CHI, bacanya kai. Ini chi-square ya. Square tuh baru satu klik ya, satu klik. Ingat hitung berapa kali klik ya, saya gedein dulu. Saya gedein. Nah, datanya mana? Row. Yang jadi row mana dari data ini? Yang jadi row apa? Yang jadi row dari paper ini kan, yang jadi row baris ini, physical activity. Yang jadi kolom, diet. Ya kan? Diet, berarti yang ini physical activity jadi row, diet jadi kolom, count, masukin count ini, cerot, lihat keluar nih langsung hasilnya. Tuh, cuma berapa langkah tuh. Tinggal cerat-cerot keluar dia. Ya, kita tunggu sebentar. Ini lama cepatnya tergantung komputer ya. Komputer sih agak meong speknya, ya tapi lumayan. Nah, langsung keluar ya. Lihat sama kan 0,049? Mas, odd rasionya gimana mengeluarkannya? Ini dari statistik, tinggal dicentang ini. Tuh. Ya kan, lihat 0,249. Mas, tadi di komputer Anda 2,29. Tuh. Tadi di komputer Anda 2,29. Di paper, di paper 2,289 ini kan di buletin yo. Saya mau bikin kayak gitu bisa nggak? Bisa tuh sama 2,8. Karena ini Mas, lihat klik ini, ngok. Ya, saya pindahin dulu. Nih, number formatnya awalnya 3SP. Kalau 3SF tuh jadi di buletin ya, cuma 3 digit. Kalau saya ganti 4, ngok, sama tuh. Ya enggak? Sama tuh, ngek coba lihat tuh, sama ya. Sama tuh, ya teman-teman semua. Yuk, sekarang kita narasi. Sekarang masuk bab narasi. Dia kan cuma ngelihat ini, melaporkan ini sama melaporkan ini ya. Ada informasi yang disembunyikan. Apa informasi ini? Confidence interval. Lower and uppernya dia nggak sebutin di paper ini. Ya kan? Tuh, cuman begini doang. Dan ini satu kata, menyesatkan. Satu kata teman-teman semua, apa? Menyesatkan. Kalau bahasa koran, misleading. Padahal jurnalnya, jurnal kesehatan masyarakat teman-teman. Oh, ini saya nggak ada tujuan apa-apa ya, ini cuma buat pendidikan ya. Ini murni buat pendidikan yang nggak ada tujuan apa-apa ya. Ini buat contoh doang supaya kita jangan terhindar. Jadi ini jurnal berkualitas ya teman-teman. Jurnalnya keren ini. Ya mungkin reviewernya ini yang salah siapa? Bukan jurnalnya. Ini yang salah siapa? Bukan jurnalnya. Tetapi siapa? Reviewernya. Ini yang salah siapa?
Reviewer. Kalau saya reviewernya, saya nggak boleh. No, you cannot say like this. Gitu ya teman-teman. Kalau saya reviewernya, you cannot say like this. Gitu ya. You need to elaborate with confidence interval. Gitu. Kenapa? Karena ini persis di dalam perbatasan. Gitu ya teman-teman. Yuk, gimana cara narasiinnya yang baik dan benar? Gitu kan? Nah, kita pakai LLM, Large Language Model. Coba saya copy ya. Klik kanan, copy. Crot. Saya buka LLM. Crot, crot. Saya buka LLM. Yuk, gitu ya. Lihat, Ctrl V. Nah ya, yang tadi saya Ctrl V ya. Lihat. Saya melakukan uji statistik. Gitu ya, teman-teman. Jadi ya, tipe-tipe nggak ada masalah ya. Nah, gitu ya. Coba kita minta ya, bagaimana menurut si meong-meong ChatGPT terhadap apa hasil ini, gitu ya. Buatkan interpretasi. Ini goblok-goblokan dulu ya, habis itu baru cerdas-cerdas. Yuk kita minta si meong-meong ChatGPT melakukan daripada interpretasi, gitu ya. Kita salah-salah tipe ini nggak masalah nih, dia udah cerdas, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut yo. Apa kata dia nih? Berikut interpretasi Mas, ngengeng itu tujuannya, yo kan? Melihat apakah hubungan antara aktivitas sedentary moderat dengan cerdas banget ya. Gila sih. Square-nya benar, DF-nya benernya, V-value-nya benar. Apakah dia tuh berada tepat di bawah ambang batas? Jujur sih yang chat GPT. Yang chat GPT aja jujur. Masa orang nggak jujur sih? Gimana ya? Artinya masih dia jujur secara basic. Nah, tapi nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Nah, baru dia bahas nih. Lihat. Nah, lihat nih. OR itu artinya individu yang aktivitasnya moderat memiliki peluang. Odds. Odds itu artinya peluang. Odds. Pakai S ya teman-teman. Jangan nggak pakai S nih. Odds. Kalau ODD doang, odd itu artinya ganjil. Jadi kalau odds ada S-nya, itu artinya peluang. Ya. Nah, apa artinya odds rasio 2,289? Nah, ini artinya nih bahasa Indonesianya. Maknanya ya, teman-teman. Individu dengan aktivitas moderat fish memiliki peluang 2 kali besar untuk memiliki diet yang baik. Itu dibandingkan yang sedentary. Gitu ya, teman-teman. Namun loh, ada namunnya tuh. Batas bawahnya nih, hampir ada angka 1 tuh. Maka meskipun secara statistik signifikan tadi, yang mana statistik signifikan? Ini tadi, karena ngelihat p-value-nya, ya toh. Signifikan itu bisa dilihat dari dua ya, p-value sama CI, gitu ya. Nah, harus dibaca dengan hati-hati tuh, jujur dia harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, kesimpulan bla 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 bla. Yuk, saya minta narasi ini ya. Tolong narasikan, gitu ya, secara ilmiah dalam 1 paragraf. Loh, coba ya, narasikan lo. Si square menunjukkan adanya hubungan bla 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 pi gitu kan, mengindikasikan bahwa adrenal lebih tinggi gitu kan, la 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 la, 2 kali 2 kali menunjukkan ini. Hasil ini memberikan indikasi awal bahwa dapat berkontribusi. Namun lo ada namunnya Pak, perlu nah itu di sini ada namunnya enggak? Enggak ada namunnya, iya kan? Enggak ada namunnya, itu dia miss. Ada hasil yang harus dilaporkan dalam hal ini confidential nanti, maka teman-teman ketika melakukan hal yang sama gunakan ini, gitu ya teman-teman semua lo ya, gunakan ini, gitu ya teman-teman. Nah, gunakan data ini, gitu ya teman-teman. Nah, mantap kan? Jadi si chat GPT tadi mana nih, si chat GPT kita bisa minta tuh, temuan ini perlu dikaji lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar untuk memperkuat validitas. Jadi belum paripurna, temuannya belum paripurna terkait adanya itu gara-gara perbatasan. Dan perbatasan ini sebenarnya ini bisa yes, artinya 0,049 itu bisa stay signifikan kalau si I-nya nggak gini. Misalnya bukan 0,0, misalnya bukan 0,9975, tapi misalnya kalau angkanya saya ganti misalnya ya, angkanya saya ganti nih, lihat angkanya saya ganti misalnya ya.
Misalnya angkanya saya ganti di adequate, saya kurangin, saya jadi 25 misalnya 25. Oh, tuh langsung dia kan langsung ngek 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 ngek, ngek. Saya nggak perlu ketik lagi langsung. Oh, masih ada angka 0 ya. Masih ada angka 0. Oh, ini saya ganti misalnya. Ngarang ya, ini ngarang. Yo, masih ada 0 ya. Susah yang ngarang juga ya. Ini kalau seandainya ini lowernya, oh, saya balikin lagi. Kalau seandainya ini lowernya, misalnya lowernya 2 koma atau di atas 1, pokoknya nggak 0 koma ya, itu oke. Jadi 0,049 ini oke kalau ininya nggak 0,9. Misalnya 1,2 atau 2 koma gitu ya, oke. Dan ini kan 5 nggak terlalu jauh. Misalnya 2 ke 5 kan nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya lowernya 1, ada 1, tapi ini misalnya 15, itu jauh, tetap nggak signifikan. Jadi ada dua ya, ngelewatin 0, ngelewatin 1 apa enggak. Yang kedua, dia jarak antara lower ke uppernya lebar apa enggak. Gitu ya teman-teman semua. Oke. Nah ini kan gila ini, kalau ini gila, ini lebih gila lagi nih kalau ini ya. Ini yang kadar tebu ini lebih gila lagi nih. Ini yang kadar tebu ini lebih gila lagi nih. Gitu ya. Ini lebih gila lagi. Gitu ya. Karena ini jaraknya terlalu lebar. Oh ini bisa diomelin sama ChatGPT ini, gitu ya. Bisa diomelin sama ChatGPT ini. Gitu ya. Karena jaraknya terlalu lebar artinya nggak signifikan, artinya datanya perlu disempurnakan. Gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, saya punya kasus lain teman-teman. Yuk kita coba lihat ya. Saya punya kasus lain. Ini waktunya masih ada ya Mas Budi. Waktunya masih ada Mas Budi. Saya udah buka. Waduh, Excelnya mana ya? Exposure. Buka. Mana ya? Datanya. Oh, di sini teman-teman. Datanya. Bentar, saya siapin datanya dulu ya. Kita coba apa skenario yang lain. Ya, kita coba statistik ya, seberapa keren dia ya. Nih, ada yang menarik nih buat teman-teman sekolah. Oke, yuk. Terus lah, kita coba si meong-meong statistik ya. Oke. Coba. Saya mau uji IRT. Jadi ya, IRT nanti teman-teman tahu sendiri. Nanti kita coba di si meong-meong chat GPT si Jamovi untuk menguji apa. Ini nanti Anda jangan tiru ya yang bikin soalnya. Jadi ya buat ini kita jadi apa sih? Iya, si, oh dia generate ya, dia akan generate. Nah, dikasih contoh ya, dia generate tuh kan, kan. Jadi siswa satu, soal satu tuh kalau satu tuh berarti bener dia jawab. Kalau soal tiga, apa kalau nol berarti dia salah. Gitu ya. Ini soal ngarang ya, ini soal 10. Udah selesai belum? Ya sebelum udah selesai ya. Oke, saya copy. Saya buka Jamovi ya teman-teman. Yo, nanti kalau Anda new ya. Nanti kalau Anda ujiannya bener ya soalnya. Jadi Anda misalnya bikin soal 10 soal, dicatat si A nomor satu bener kasih satu, si B nomor satu salah kasih nol, gitu ya dan seterusnya. Saya paste dulu di sini, paste. Tadi ini udah ke paste. Siswanya cuma 10 ya, nggak apa-apa. Siswa 10 nih kurang ini ya, kurang nih siswa 10. Saya mau tambahin ya, jangan 10 ya. Coba siswanya ada 30 ya, tuliskan pencapaian. Ah, nggak tipu-tipu nggak masalah, dia cerdas, gitu ya. Ya kita cuma kasus ini cuman buat studi kasus ya teman-teman, jangan ditiru. Nanti teman-teman lihat bagaimana interpretasinya.
Itu bener ya, di sampai 30 ya. Gila. Tuh, bayangin kalau kita ngarang ya setengah mati. Ini ini soal data dummy ya, data bohongan nih. Nanti kalau teman-teman mau ngoprek, ini kan berlaku baik di universitas maupun di sekolah. Oke, udah 30, yes, sudah 30 selesai. Take copy datanya. Ngok. Ini saya paste di sini ya. Paste. Kan ini sekarang 30 tuh, ngok gitu ya, sampai 30 tuh. 31 sih Mas, iya karena yang variabel ini ikut ya. Nah, oke, udah ya, siswa satu gitu kan. Nah, ABC-nya ganti ya. A-nya ganti siswa gitu kan. Nah, ini B-nya ganti soal satu. Nah, tipenya jangan teks, continuous. Gitu ya, biarin aja desimal nggak masalah. Soal satu, soal dua, gitu ya. Jangan nominal ya, harus continuous. Biarin aja desimal nggak masalah. Biarin aja D-nya soal tiga. Gitu ya teman-teman. Ini ngentry ya, copy paste ya. Anda kalau mau entry di Excel juga bisa. Soal 4 harus desimal ya, dia harus angka ya. Karena kan 101 itu angka, bukan bukan kategori ya. Satu tuh ada angkanya. Tadi soal berapa? Soal 4 ya. Soal ini continuous ini IRT ya, IRT. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu IRT itu apa. Nanti kalau belum tahu kita coba tanyain si yang GPT apa jawaban dia. Soal 7. Jadi kita manfaatkan AI ya, kita manfaatkan. Tapi tetap stay kritis. Gitu ya, stay kritis. Kalau jawaban dia benar, kita terima. Kalau jawaban salah, kita elaborasi. Sangat mungkin dia halusinasi. Gitu ya, soal 9. Continuous. Tadi itu continuous itu berarti angka ya, bisa interval maupun rasio. Soal 10. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kita pengen tahu soal mana yang udah oke gitu ya. Nah, ini udah oke, IRT. Nah, untuk IRT teman-teman semua. Ini saya keganggu sama ini IRT. Ini di paper saya udah ada IRT. Aduh, ini keganggu nih saya sama. Nih ada Snow IRT, udah ada IRT. IRT adalah item response theory. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu yang IRT, apa itu IRT, item response teori gitu ya. Nah, IRT ada 1 PL, 2 PL, 3 PL. Nah, yang di sini adalah yang 1 PL atau semi 2 PL. Parameter logistik gitu ya. Jadi kita coba ya. Nah, untuk mengatur kemampuan siswa, mengidentifikasi tingkat kesulitan soal, daya pembeda, mengukur kemungkinan menebak. Wah, kalau udah kemungkinan menebak ini berarti yang 3 PL. Woi, keren. Kita 1 PL dulu ya. Mengidentifikasi tingkat kesulitan dan kemampuan siswa. 1 PL tuh bisa 2 ini ya. Ini 2 PL, ini 3 PL. Gitu ya. Tuh dia 1 PL, 2 PL, 3 PL. Lo ada PL-PL-an ya. Nanti baca sendiri ya. Kita ngoprek dulu ya teman-teman. Mana tadi? Nah, ini menarik banget nih. Yuk, lihat. Ya kan? Snow RT ini harus install. Kalau baru install Jamovi, belum ada Major, belum ada Medicine, belum ada SAM, belum ada Snow ART. Gitu ya. Supaya bisa ada nih dari modul. Caranya koneksi internet ya untuk install. Klik Jamovi Library. Nah, ini harus koneksi internet. Nah, Anda cari yang nih yang SAM, installer berarti udah saya install di Jamovi saya. Kalau tulisannya install berarti belum saya install di Jamovi saya. Yang saya install yang saya perluin aja, yang saya nggak perluin saya nggak install. SAM saya install ya kan. Terus apa lagi tadi? Medicine juga perlu tuh nih Mayor tuh untuk meta analisis. Update berarti versi di Jamovi saya lebih lama dari versi terbaru ya, mau diupdate boleh. Pet analisis tuh saya belum install. Jadi yang penting itu major untuk meta analisis gitu ya. Nih Snow RT ya, untuk item response theory ini dia under rush model ya. Rush model itu 1 PL 2 PL bisa tapi minimalis gitu ya teman-teman ya. Yuk kita coba ya install ya. Kalau nanti install truk dia begitu install dia ngek dia download. Nah, karena udah keinstall ya wes lah, udah keinstall punya saya ya. Caranya gimana melakukan Snow IRT? Untuk mengetahui apakah soal yang saya buat ini bagaimana tingkat kesulitannya, bagaimana kemampuan siswa-siswa saya.
Sehingga nanti kita bisa melakukan evaluasi soal mana yang kedepannya saya pertahankan, soal mana yang harusnya saya rubah karena nggak sesuai gitu. Keren tuh. Jadi nanti kalau Anda ditanya sama kepala sekolah atau kepada pengawas sekolah, ya kenapa Anda bikin soal kayak gitu? Ini loh Pak, oh, hasilnya gitu. Dan ini bisa jadi paper teman-teman. Gitu ya. Semua RT kita klik ngok gitu ya. Nah, dikotomus. Kenapa dikotomus? Karena kan tadi 0 dan 1. Ngok gitu ya. Baru 2 klik tuh, Snow RT dikotom. Ya kan? Terus gimana caranya? Oh, 1 sampai 10. Nih, tekan 1, Anda klik 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 gini boleh gitu ya sampai 10 gitu ya, atau gini, tekan 1 terus tekan tombol shift, tekan 10 langsung semua. Prok. Siswanya nggak usah ya. Tuh langsung dia ngok 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 ngok, langsung ada Pearson reliability-nya, langsung ada item statistiknya, langsung ada right map. Gila. Iya kan? Nggak klak klik klak klik klak klik klak klik. Di SPSS ada nggak? I don't know. Saya belum pernah coba. Saya udah lama nggak bermain dengan SPSS. Sejak saya berkenalan dengan Timothy, saya mengatakan goodbye dengan SPSS. Gitu ya teman-teman. Oh ini menarik. Waduh, ini parah nih soalnya nih. Malu lah datanya ngarang. Ya parah nih, kenapa nih? Soalnya nih gampang-gampang nih. Itu easy soalnya. Ya itu easy. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat ya. Kita tanyain ke si Chat. Ya nggak teman-teman? Oh, mas, iya mbak, kenapa? Lo kan katanya ada invite outfit, kok nggak nongol sih invite outfitnya? Yo, di sini tuh, di sini bisa kita tambahin invite outfit. Lo, ya enggak? Nih, tulisnya nah tuh invite outfit, ya kan? Invite outfit apa? Nanti kita lihat. Plotnya mas, plotnya mas. Iya, sabar. Mau plot di ISC, lihat plotnya kan sampai di sini doang. Mas, plotnya tambahin, Mas. Iya, iya. ICC ya, item karakteristik curve. Ini cakep banget nanti panunya ya. Jadi Tuh, apa? kalau Narasi. di tempat saya ini Ngek. Loh, soal satu kayak gimana? Ya. Soal satu tuh soal nomor satu, yo. Ya, di karakteristiknya. bawahnya itu Ini cepet lambatnya ada tergantung komputernya ya. Kebetulan ada komputer saya nggak style-stylenya terlalu juga. canggih. Tapi ya tetap saya berterima kasih. Ada komputer, bayangin kalau nggak ada ya. Saya ngopernya sama apa. Nah, ini agak lama, tunggu dia bentar lagi keluar. Ya. Agak lama, biarin aja. Agak lama, dia sampai 10 ya. Dia akan membuat ICC, item karakteristik curve. Item karakteristik curve ini udah hampir 2 PL ya, hampir 2. Oh, kok lama sih? Ini udah muncul dong. Ya udah biarin sementara dia muncul. Yuk narasinya gimana teman-teman? Yuk narasinya. Narasinya gimana? Narasinya gimana? Yuk narasinya ini dulu ya. Saya print screen. 2 biji ini saya print screen tuh. Ya kan? Ngok, gitu ya. Ngok, gitu. Ngok, gitu ya, paste, gitu kan? Hasil IF, snow IF, kita minta diinterpretasikan. Loh, bayangin tuh. Loh, ya kan? Apa artinya? Nilai ini menunjukkan sejauh mana konsistensi estimasinya dalam skala tersebut. Tergolong cukup, jadi dia antara 0 sampai 1 ya. Semakin mendekati 1 semakin bagus. Ya kan, semakin bagus, idealnya di atas 0,7. Artinya nih Bapak Ibu sekalian, soal yang kita buat tadi itu soal 1 sampai 10 belum mampu begitu mengukur kemampuan siswa kita, ya kan? Ya lumayan 0,6 sudah cukup mampu membedakan berdasarkan kemampuan. Terus rumusan masalahnya itu yang pertama, seberapa tinggi kualitas pelayanan guru di sekolah dasar, ya. Terus yang kedua, seberapa besar biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua di sekolah dasar. Ya, input output ada proportion. Proporsi itu dia 0 sampai 1. Kalau 0 itu apa namanya? Semakin Ini untuk pembiayaan. Ya kan, semakin mudah, semakin benar, semakin banyak siswa yang bisa jawab. Nah, dia dianggap tengah-tengah ya, 0,5 sampai 0,7 dianggap tengah-tengah. Dia nggak terlalu mudah, nggak terlalu.
Kita lihat kalau secara skor, lihat nih, ya kan, antara 0,5 sampai 0,7. Jadi nggak terlalu mudah, nggak terlalu susah nih soal yang kita buat, gitu ya. Nggak terlalu mudah, nggak terlalu susah, ya kan. Nah, semakin mendekatin 1, berarti semakin mudah. Semakin mendekati 0, semakin susah soalnya, gitu ya. Artinya soal 6 nih 0,7, lihat. Soal nomor 6 itu nilainya 0,7 ya. 0,7 paling gede ya. Artinya apa? Lebih mudah dibandingkan soal 8. Artinya soal 06 ini lebih banyak yang benar jawabnya daripada soal nomor 8. Soal nomor 8 ini paling rendah ya. Soal nomor 8 ini paling rendah proporsi benarnya. Artinya sedikit siswa yang benar. Berarti ini kemungkinan nomor 8 ini soal paling susah. Gitu ya teman-teman semua. Nah, kemudian infit sama outfit, ya kan? Infit kecocokan, ya kan? Nah, ini lebih sensitif terhadap siswa yang punya kemampuan sedang. Idealnya 1, gitu ya. Kalau 1 itu berarti konsisten, gitu ya. Nah, kalau di bawah 1 mencurigakan. Artinya mencurigakan apa? Berarti soalnya terlalu mudah. Kalau nilainya di bawah 1 atau di bawah 0,7. Kalau di atas 1 juga mencurigakan. Mencurigakan itu apa? Ini ada kemungkinan ada soal yang salah jawaban atau soal yang membingungkan siswa, sehingga dia tidak bisa menjawab dengan konsisten, gitu ya. Nah, sementara outfit juga sama, mengukur jawaban ekstrim ada nggak tuh. Idealnya 1, kalau 1 berarti nggak ada yang ekstrim, gitu ya. Nah, sama dia, kalau di bawah 21 berarti ada masalah, di atas 1 juga ada masalah. Dilihat ya, soal 457 itu outfitnya 1,3 ya. 467 nih, oh iya nih agak tinggi nih ya. Agak tinggi ya, tuh 3 soal itu berarti ini jawaban ekstrim. Artinya, nih ekstrim itu aneh ya, keanehan ya. Siswa berkemampuan rendah kok malah bisa jawab soal yang susah, kan aneh, gitu ya, kan aneh, gitu ya, nggak konsisten berarti. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita narasiin yang ini sekarang nih, ini yang menarik nih teman-teman, ya, ini yang menarik. Nah, right map ini yang menarik. Nah, udah keluar gambarnya. Wah, ini menarik sekali nih, ya kan? Tuh. Jadi dari soal aja kita bisa berkata-kata banyak. Wah, ini keren nih. Ini keren. Ya, kita bisa dulu. Ya, nanti kita bisa tahu, wah, kacau ini. Nanti kita lihat ya kekacauannya di mana gitu ya. Kita nilai ini dulu ya, right map-nya dulu ya, teman-teman semua. Artinya apa sih artinya? Dia menilai yang segini adalah apa namanya? Ini yang ini tingkat kesulitan, ya seberapa sulit, semakin ini berarti semakin sulit, semakin ke bawah semakin mudah. Ini kemampuan siswa, ya. Ini berarti banyak siswa yang jawabnya itu bisanya di soal-soal mudah. Soal-soal yang sulit siswanya nggak terlalu banyak. Gitu ya. Yuk kita coba. Screen. Perlu nih di komputer saya ada ini. Ini saya buang dulu. Ini maklum nih pakai cuma satu apa? Satu apa itu namanya? Satu layar. Enak. Kita kontrol V, ya kan? Interpretasi kita. Ya kan? Loh, dia jelasin apa itu mas. Jadi sembari kursus ya, saya lihat ini juga benar sebelah kiri kemampuan peserta ujian, ya kan? Sebelah kanan tingkat kesulitan. Dia hanya B, Bapak Ibu sekalian, hanya B tingkat kesulitan. Berarti right map itu hanya 1 PL, ya 1 PL parameter logistik, ya. Karena hanya bisa mengukur tingkat kesulitan. B parameter B. Nah interpretasi kemampuan peserta. Bar biru sebelah kiri menunjuk jumlah peserta, level kemampuannya, ya kan? Mayoritas siswa berada di antara -2 sampai +2. Bener nggak? Bener ya? -2 sampai dari -2 sampai +2 di sini ya, mayoritas ya. Nih. Ini distribusi siswanya ya. Distribusi siswanya. Artinya apa? Nilai tengah 0 sedikit, artinya tingkat secara umum sedang menengah. Oh, berarti siswa kita siswa kita kan umumnya di sini ya. Nih, yang sedang tuh yang ini, yang 0 tuh sedang. Yang di atas 0 pinter-pinter, yang di bawah 0, yang di bawah 0 meong-meong. Gitu ya. Nah, berarti siswa kita itu mostly ada di menengah ke bawah nih kemampuan. Yang pinter-pinter kurang banyak. Ini kata soal yang 1 sampai 10 itu loh ya.
Ini kata soal yang 1 sampai 10 tadi. Dari soal 1 sampai 10 tadi itu, kita bisa mengatakan bahwa siswa kita itu mostly adanya menengah ke bawah. Yang pinter-pinter agak jarang. Ini belum tentu benar, karena bisa jadi emang soalnya yang salah. Karena kan tadi datanya ngarang. Kalau nanti data benar akan bermasalah. Gitu ya teman-teman. Nah, semakin ke atas. Nah, sementara sumbu kanan, yang kanan ya, itu tingkat kesulitan teman-teman. Yang ini nih, ini tingkat kesulitan. Item difficulty. Semakin ke sini nih, berarti soalnya susah-susah. Artinya sedikit siswa yang jawab. Semakin ke bawah, 0 ini rata-rata ya. 0 itu rata-rata. Harusnya sih banyak siswa yang bisa jawab. Ya. Nah, kenyataannya soal menyebar di sini. Nggak ada soal yang dijawab. Mengapa? Dari sini kita tahu bahwa soal yang kita bikin itu nggak susah. Gampang-gampang. Ya, jadi kita lihat. Oh, semakin ke atas semakin sulit, semakin ke bawah semakin mudah. 0 ya putusan ini. Yang paling mudah itu 81526. 81526 kita lihat. 81526 nih yang paling mudah. Karena ada di 0 ke bawah ya. Gitu. Nah, paling sulit 7 dan 9. 7 dan 9. Nih, karena di paling kanan nih. Paling kanan paling mudah yang ini udah gitu dia kan di bawah 0. Jadi digradasi. Ini tengah-tengah. Nah, ini udah benar. Kesesuaian sebagian besar berada pada rentang kemampuan min 1 sementara soal sebar antara min 2 dan secara umum sesuai. Cukup efektif. Nah, berarti soal yang Bapak Ibu buat, jadi kalau ditanya, Ibu udah bener belum bikin soal? Bapak udah bener belum soal kepala sekolah? Sudah Pak, ini hasil ujiannya Pak. Gitu. Kan? Uji soal paling tinggi termasuk yang paling sulit. Kesimpulan umum gitu ya. Oke, nah jika ini tetap visualisasi ICC. Tuh, dia minta tuh ngasih saran, Mas, Mbak, Pak, coba ICC-nya dong. Oke, 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 oke. ICC-nya, nah ini ICC-nya nih ideal nih. Kali ini ideal nih ya. ICC. Soal nomor 1 ideal. Nomor 1 iya benar. Ya ngikutin ya. Kita lihat ya. Yuk narasi soal nomor 1 ya. Lihat. Nih, gitu ya. Ini kayaknya karena saya chat GPT-nya yang gratis. Ini chat GPT saya gratis loh ya. Waduh, udah mati. Wah, mati. Chat GPT-nya habis. Ya, chat GPT-nya udah nggak bisa kontrol lagi. Ya, mati ya. Mati chat GPT-nya. Oke, kita pakai chat GPT yang lain. Kalau chat GPT-nya habis, ini karena chat GPT saya yang berbayar, yang berbayar gratis ya. Yang gratis itu dibatasin kemampuan untuk minta dari gambar, gitu ya. Sementara tadi bentuknya gambar, kita agak kesulitan ya. Yuk, kita pakai akun saya yang lain, chat GPT yang lain. Ya, makanya Anda solusinya punya banyak akun ya. Tapi kan tadi, kita harus ngasih konteks lagi, gitu ya. Karena nggak mungkin bisa langsung. Gitu ya, coba saya minta ya SIM yang punya GPT Profi ya kan itu adalah kan gitu ya, tipe-tipe juga nggak apa-apa, cerdas dia ya kan. Sumbu vertikal ya kan dijelasin semua nih benar apa kata dia kita cocokan gitu ya cocokan. Nah simpulan hipotetiknya apa? Soal nomor satu bahwa mayoritas kita memiliki kemampuan berada di atas logit nol, sebagian besar berada di bawah. Ini bahwa butir-butir relatif mudah. Nah, bener kan? Relatif mudah. Akur tadi sama yang right map. Akur ya. Pokok right map saya salah, bukan right map. Salah, ya ketipu dia, bukan right map. ICC. Eh, ya apa kalau kita tanyanya salah juga dia salah tuh ya kan di meong-meong apa ini. Nah, ya kan? Soal satu menit tiket tulisan sedang cenderung tinggi, membedakan penuh gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa interpretasi. Nah, ini yang menarik nih, misalnya yang tadi ini agak anomali. Nah, ini nih, ya, ini nih, coba ya, soal nomor 7 ya, agak aneh. Nah, soal nomor 7, nah, coba apa? Itu ya teman-teman, nomor 7 ada misalnya
Loh, bukannya saya udah ngasih tadi. Hah? Ya, habis juga. Wes lah, habis ya. Udah biarin. Nanti tinggal caranya gitu ya. Nah, coba buat gitu ya. Sekarang buat untuk dilaporin ya. Untuk apa? Namanya paper ilmunya dalamnya kita paragraf paragraf. Hmm. Ya kan tuh 3 paragraf ya. Tuh canggih ya. Dari nilai prinsipnya dulu, roadmap-nya dulu. Nah, gitu ya. Nah, lihat nih teman-teman. Ya, udah oke ya. Roadmap-nya oke, ininya oke. Coba paragraf satu terkait Pearson. Apa tadi? Pearson reliability. Yang proporsinya tadi, proporsinya ya. Ini saya minta dia narasikan terkait proporsi, ini item statistik yang proportion intuitive, proportion intuitive, proportion pada tiga terkait map serta paragraf bentuk atau kita minta dia 4 paragraf. Loh, ini ya, tuh cerdas ya, bener ya 0,6. Selanjutnya melalui proses infit outfit, ya kan tuh, ya kan, tuh canggih, right match, canggih, sertuhan, keren, ya kan. Yo teman-teman nih, ini kan kalau mau jadi paper ora iso toh, ini jadi paper kayak gini nggak bisa, butuh daftar pustaka. Iya caranya daftar pustaka kita pakai size pen. Yo, pakai size pen. Yo, berarti kak pakai size pen. Supaya ada citasinya tuh si meong-meong tadi itu, ya kan? Nah, size pen saya kebetulan berbayar. Tadi yang tadi di enter aja ya, taruh di situ ya. Enter, yang tadi di copy paste per paragraf ya teman-teman, per paragraf. Lihat, no, per paragraf. Lihat, size pen ini premium. Premium itu artinya dia ada versi gratis, ada versi berbayar sama kayak ChatGPT ya. ChatGPT kan ada yang gratisnya, ada yang berbayar. Nah, ini kita pakai 2 tool ya. Siapa? Meong-meong ChatGPT sama si meong-meong SizePay. ChatGPT-nya saya nggak punya ChatGPT Premium, saya nggak punya, nggak pernah beli, jadi pakai yang gratisan. SizePay-nya kebetulan saya berbayar. Tapi ini belum login nih, ini belum login. Oke, kalau belum login 5 paper doang ya. Kalau yang berbayar bisa sampai 10 paper. Ya bayarin, saya pakai 5 paper supaya sama teman-teman gitu ya. Nah, ini nanti tampilannya bisa bulat kayak gini, balet ya, balet-balet nih, tokoan gini, atau bisa narasinya paragraf. Paragraf. Le apply, le paragraf. Dia nanti jadi paragraf. Ya, teman-teman. Nah, ya kan tuh ada citasinya kan, nih, cakep ya, ada citasinya ya, ada citasinya. Nah, oke, 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 citasinya coba saya dari top paper deh, saya masih kurang puas, gaya narasinya saya masih kurang puas, gaya narasinya kalau bisa citasinya itu menyebar di dalam tiap kalimat. Nah, ini ada di ujung, ini cuma ada 3, nanti deh. Saya papernya saya coba ambil paper yang 5 tahun terakhir gitu. Ini 5 tahun terakhir enggak ya. Ini bisa more filter. Papernya 5 tahun terakhir, last 5 years. Wow, ini benar-benar tahun yang muda ntar nih papernya. Iya kan? Gitu. Nggak perlu baca paper. Tapi nanti teman-teman harus nguji ya. Nah, ini udah oke. Oke. Kurang banyak nih. Apa? Ya udahlah, biarin ya 3 ini ya. Nah, dari 3 ini tadi kurang banyak sih sebenarnya. Publication tab-nya saya pilih jurnal. Saya masih kurang puas dengan gaya dia menarasikan. Oh iya, tunggu dulu ya. Nah, ini udah oke nih, ya kan? 1, 2, 3. Oke nih, saya puas dengan ini. Saya copy, gitu ya, Mas Budi. Bentar ya, copy. Nah,
Kopi. Nah, lihat perhatikan. Ini kan belum ada citasinya ya. Nah, perhatikan, saya minta ke sini yang ChatGPT. Oh, tolong narasi pertama di bawah ini, gitu kan? Sertakan yang relevan dari narasi kedua. Itu ya, jangan ubah narasi pertamanya, gitu ya. Cantumkan citasi atau referensi yang relevan dari narasi kedua. Shift enter ya, narasi pertama. Shift enter ya. Copy yang ini ya, narasi pertama kan dia ini tadi. Ya, yang bawaannya dia ya. Ini kan narasi kedua. Narasi kedua itu yang ada papernya nih dari sini. Klik kanan copy, kan dia ada citasinya nih. Dia kan ada citasinya nih. Nah, lihat. Enter. Loh. Tuh, ya kan? Lihat, dia langsung ngasih tuh ada, ya kan? Lihat ada citasinya. Tapi jangan kayak gini gayanya. Jangan kayak gini, jangan di ujung gini, nggak bagus. Ya, usahakan citasi ini. Nah, kerjain dari PPU. Aduh, enggak ChatGPT dah. Ini gara-garanya kita ChatGPT-nya berapa gratis ya. Biarin aja deh, kita new chat aja, nggak apa-apa, santai. Tadi ya sudah hilang ya GPT-nya. Di sini ada historinya biasanya. Ada historinya. Nah, ini ya, tadi ada historinya, saya copy dulu. Oke, ini kan. Ya, ada historinya ya. Mana tadi? Ini kan saya copy ya, pertanyaan ini saya copy ya. Pertanyaan ini saya copy. Saya copy ya, kita bikin anu baru, nggak masalah. Ini nggak masalah. Nah, kalau ini nggak masalah karena dia nggak perlu konteks ya. Nggak perlu konteks. Nah, dia nggak perlu konteks. Dia nggak perlu konteks ya. Dia nggak perlu konteks. Nah, dia nggak perlu konteks ya. Jadi kalau saya pindah ke narasi juga aman. Nah, kan masih di ujung nih, masih di ujung kan. Nah, usahakan narasinya menyebar sama kumpul. Nah, lihat tuh, dia nyebar nggak nih? Nah, ya kan tuh, nyebar kan? Ya kan? Alhamdulillah nyebar kan? Nah, udah keren tuh dapat. Lakukan untuk paragraf kedua, lakukan untuk paragraf ketiga. Tapi Anda harus make sure bahwa salsabila ini benar. Cara ujinya nih salsabila ya. Anda uji ya, lihat nih di klik site this paper, lihat. Anda uji, Anda cek di Google Scholar, ada nggak papernya? Lihat, salsabila Anda copy nih, Anda copy sampai sini. Nah, sampai sini copy ya. Cek Google Scholar, Google, pastikan bahwa papernya ada. Ya, Ctrl V, Enter. Kalau nggak ada, jangan dipakai. Oh, ternyata ada. Iya, ternyata ada. Kalau ada gini. Oke. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya deliver untuk sekarang. Saya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Arjuna untuk sesi foto dulu kali ya, Mas Arjuna. Monggo Mas Arjuna.